Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita simak videonya. Kalau minta kepada Nabi, berdoa kepada Nabi yang sudah meninggal dunia, itu syirik yang berbahaya. Apalagi minta kepada yang jauh lebih rendah di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, perbuatan syirik ini teman-teman sekalian, ujung-ujungnya mayoritasnya itu karena duit, masalah duit duniawi saja. Kita lihat kuburan-kuburan yang disembah, yang didatang-datangin, urusannya duit. Hanya orang yang tidak takut kepada Allah, kemudian dia mau menyesatkan manusia, minta duit. Ya loh, saya nggak larang orang ziarah kubur. Ziarah kubur syari boleh. Ziarah kubur. Tapi mengkeramatkan kubur, mengatakan kubur itu barokah, nggak ada dalilnya. Nggak ada di muka bumi kubur yang barokah. Orang datang ke sana kemudian sampai minta-minta, nangis, ini syirik. Harus dilarang dan dijelaskan kepada umat. Kita nggak boleh biarkan. Justru kita sayang kepada mereka. Ketika ada orang berbuat bid'ah, melakukan perbuatan bid'ah yang ada contoh Nabi, kita jelaskan. Dan kita sama sekali bukan menyinggung orang, menyakiti orang, enggak. Menyampaikan kebenaran. Karena agama poros yang ditegakkan di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf yang paling ma'ruf tauhid, mungkar yang paling mungkar apa? Syirik. Harus tegak. Masa kita mau biarkan orang bergelimang dengan kesyirikan, orang bergelimang dengan bid'ah? Nggak boleh kita biarkan. Kadang-kadang sulit memahami budaya beragama dengan agama. Pemahaman agama lain dengan agama, budaya agama lain dengan agama. Budaya beragama tidak suci, boleh diubah. Maka adat istiadat boleh diubah. Ya, adat boleh diubah. Kita tanya sama ahli adat nih. Yang nggak boleh dirubah, adat yang saban adat. Adat yang hakiki, yaitu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sama semua, di mana-mana begitu. Cuma kami kemarin baru pulang kampung, di negeri adat bersandi syarak bersandi kitabullah, tapi sedihnya bukan main. Entah salah kami, entah salah siapa. Berziarah ke kubur seorang mursyid yang wafat tahun 1909, sezaman dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tapi beliau di Mekah, ini di satu wilayah di Kabupaten 50 kota, kaki Gunung Sagu. Apa yang membuat kita sedih? Mata terbelalak, ada penangkal petir melintang di atas kuburan, melintang tuh. Negeri adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Aneh enggak? Mungkin salah kami jarang pulang, atau emang dari dulu orang berada itu? Enggak tahulah ya. Kayaknya Buya Dr. Adomi harus lebih sering ke Sumatera ya. Insyaallah Buya ya. Jadi kadang-kadang kita cuma membela klaim, prakteknya enggak. Oh, kata kawan, menghormati kubur syirik. Ini orang nggak ngerti hadis. Apa kata Nabi? Perlakukan al-mayyita kal hayy. Jadi kalau kita mandiin orang yang sudah wafat, nggak boleh diperlakukan seperti benda mati, perlakukan seperti dia hidup. Berarti hukumnya sama, nanti kita kuburkan juga sama. Ini masih ada orangnya, apalagi ulama besar. Ya. Nggak boleh dihormati. Berarti menghormati Tuhan itu syirik. Karena orang mati, orang hidup punya hal yang sama, yaitu ruh. Hormat itu lain dengan beribadah. Hormat lain dengan ibadah. Coba lihat tadi terjemahannya. Iyyaka na'budu. Apa terjemahannya? Hanya kepada Engkau kami menyembah. Dalam bahasa Melayu lama, menyembah itu artinya menghormati. Ini Datuk kalau lagi buat berunding, kalimat ini, sembah kami sampaikan kepada Tuan Datuk. Ya, sembah kami sampaikan. Tapi karena ulama kita faham, maka badannya tidak lurus begini, dia agak miring dikit, menunjuk bukan sembah, ini bukan sembah ibadah, tapi sembah ihtiram, sembah menghormati. Kalimat ini dalam bahasa kita memang sangat terbatas. Jadi kesalahan menerjemah inilah kemudian menjadi problem dalam konflik umat beragama. Kenapa kemudian kawan dengan kawan, kemudian saling tahzir mentahzir, kelompok dengan kelompok, ya, ustadz dengan ustadz, karena saling tidak mau mengerti istilah orang lain. Dulu sekelas Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, imam di Mekah, beliau ahli tarekat sufi juga,
tapi tidak menerima konsep tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, yaitu Rabithah. Rabithah itu memvisualkan guru sebelum zikir supaya zikirnya konsentrasi. Bagi dia, ingat guru sebelum zikir itu membahayakan akidah. Pak Budi kalau lagi sholat ingat istri nggak kadang? Sama kerjaan ingat ya? Syirik nggak tuh? Syirik nggak tuh? Oh, musyrik berarti deh. Tadi sholat isya ingat nggak sesuatu selain Allah? Pasti ingat. Berarti terlintas teringat sesuatu dalam beribadah itu bukanlah syirik, itu namanya kelalaian hati. Mengingat guru sebelum zikir bukan di dalam zikir, maka dia jauh dari syirik. Tapi karena perbedaan bahasa, orang-orang kadang-kadang salah paham. Jadi maksud kami ini karena tidak mau berceramah, tapi biasalah guru ngaji kalau dikasih mikrofon ngoceh mulu ya. Mungkin habis ini kalau mau diskusi pendek boleh ya. Kali ada yang tergores-gores di hati, yang membuat tanda tanya di kepala ya, boleh konfirmasi, tapi satu syarat, tidak boleh pertanyaan adu domba, nanti disembelih sama tukang jagal. Baik, barangkali itu. Baik, teman-teman, tadi barusan kita sudah menyimak bersama-sama sebuah penjelasan, yaitu mengenai tentang menghormati kubur. Yaitu tadi kalau kita melihat menyimak di awal video, teman-teman ya, mereka itu kelompok Salafi. Mereka menamakan dirinya Salafi, atau biasa dikenal dengan Wahabi, teman-teman ya. Nah, mereka ini mensirikan orang yang ziarah atau menghormati ke makamnya, seperti makam orang-orang soleh, makam para wali. Nah, kan kita pasti kita tidak sudah biasa, teman-teman ya, melihat orang-orang berziarah dan menghormati atau berdoa di makam-makam orang-orang soleh, teman-teman ya. Itu biasa bagi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sedangkan mereka yang berpaham Wahabi ini, mereka mengatakan bahwa semua amalan tersebut itu syirik, teman-teman, dan bid'ah. Nah, tadi kita juga sudah menyimak juga penjelasan dari Buya Ar-Razi Hashim bahwa orang yang meninggal itu harus dihormati, teman-teman ya. Nah, jadi ketika meninggal bahkan dikubur, nah itu kan sama, teman-teman, menurut apa yang disampaikan tadi oleh Buya Ar-Razi Hashim, teman-teman. Nah, kita tahu, teman-teman ya, bahwa biasa kita ziarah ke makam-makam orang soleh, ke makam para wali. Nah, itu kan bukan berarti kita nyembah kubur, teman-teman. Itu kita tidak nyembah kubur, teman-teman ya. Itu mungkin teman-teman yang sepemahaman dengan pemahaman Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah pasti sudah tahu, teman-teman ya. Namun bagi teman-teman kita, yang saudara-saudara kita yang berpaham Salafi Wahabi, nah, yang sering mensirik-sirikan amalan tersebut dan membidah-bidahkan, nah, teman-teman pasti tahu lah ya. Nah, padahal kita berziarah itu bukan bukan menyembah. Nah, bukan menyembah kubur. Nah, kita kan berziarah ingin mendoakan orang-orang soleh. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Kadang juga ada orang yang namanya tawasul kepada orang-orang soleh. Nah, itu kan yang artinya mencari jalan, teman-teman ya, agar doa yang kita panjatkan
kepada Allah Subhanahu wa taala itu cepat nyampe ya teman-teman. Nah, itu kan tawasul. Nah, yang artinya bahwa yang jelas bahwa kita kan sering melihat orang berziarah kubur. Nah, itu bukan menyembah kubur teman-teman ya. Coba teman-teman yang mungkin yang berbeda pemahaman lah. Coba lihat saudara-saudara kita yang ziarah, yang menghormati kuburan gitu. Lihat secara langsung, jangan langsung menilai dari dan jangan langsung dinilai sendiri teman-teman. Dilihat, ditanyain gitu kan, datangi. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak hanya mendengar dari omongan ini, pokoknya kita sendiri yang melihat. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan asal mensyirikan, apalagi membidah-bidahkan. Nah, seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini saja sedikit yang saya sampaikan berdasarkan apa yang saya ketahui. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkannya sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini dan sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu, bisa untuk menjadi pembelajaran untuk kita semua. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.